Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Baik teman-teman mahasiswa pengantar akuntansi 2, kita lanjutkan ke materi selanjutnya setelah persediaan ya. Ya. Ini di bab 13 ini kita masuk ke aset tetap berwujud. Di aset tetap berwujud nanti kita akan bahas perolehan, bagaimana penggunaannya, bagaimana penyusutannya, dan bagaimana pemberhentiannya. Nah, ini ya poin-poin yang akan kita bahas di aset tetap berwujud. Kenapa saya bilang aset tetap berwujud? Karena nanti ada aset tetap tidak berwujud. Nah, apa itu aset tetap? Ya, kan aset itu kan dibagi ya, ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, aset lancar itu sebelumnya sudah kita bahas bahwa aset lancar itu yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, seperti kas, ya, persediaan, gitu kan, perlengkapan, gitu kan. Nah, piutang, nah itu sudah kita bahas. Nah, sekarang masih di aset, tapi kita aset tetap berwujud. Nah, apa itu aset tetap atau fixed aset? Aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Tidak maksud untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material. Nah, di sini umurnya lebih dari 1 tahun, tapi tidak maksud untuk dijual. Ya, kalau maksud untuk dijual, ya bukan aset tetap, itu aset lancar. Makanya ya aset yang lebih dari 1 tahun itu bisa dikategorikan aset lancar juga aset tetap. Contoh saya, misalkan mobil. Nah, mobil kan itu umurnya lebih dari 1 tahun. Akan tetapi, meskipun lebih dari 1 tahun, dilihat dulu mobil itu untuk dijual atau tidak. Jadi kalau misalkan mobil tersebut untuk dipakai, ya, misalkan untuk kepribadian, untuk operasional perusahaan, maka mobil tersebut menjadi aset tetap. Tapi berbeda halnya dengan showroom. Kalau misalkan mobil itu ada di showroom. Nah, kalau mobil ada di showroom, mobil tersebut bukan untuk dipakai, tapi untuk diperjualbelikan. Maka mobil itu bukan aset tetap, tapi mobil tersebut merupakan aset lancar. Ya. Nah, merupakan pengeluaran yang nilainya besar. Untuk nilai besar itu tergantung kebijakan dari perusahaan, nilainya yang material. Ya. Kalau nilainya tidak material, maka tidak bisa dikatakan aset tetap. Meskipun umurnya itu lebih dari 1 tahun. Contoh, ya, misalkan teman-teman mahasiswa punya tempat tisu. Ya, tempat tisu yang kayu. Tempat tisu yang kayu, ya, kalau kita tidak rusak, ya itu bisa manfaat umurnya lebih dari 1 tahun jika kita bisa merawatnya. Nah, meskipun umurnya 1 tahun terus untuk digunakan, tetapi lihat harganya material tidak. Ya, jadi tempat tisu juga, ya, meskipun umurnya 1 tahun dan untuk dipakai, tapi nilainya tidak material, maka tidak bisa dikatakan aset tetap. Jadi aset tetap itu harus mencakup ya
umurnya lebih dari 1 tahun, tidak maksud untuk dijual, ya, dan nilainya juga material. Maka dari penjelasan tersebut kita ambil 3 karakteristik aset tetap. Yang pertama, perolehannya digunakan dalam kegiatan perusahaan, bukan diperjualbelikan. Nah, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, inilah yang membedakan antara aset tetap dari persediaan barang. Contoh mobil. Nah, mobil untuk dealer dan showroom itu namanya persediaan barang dagang. Akan tetapi untuk perusahaan lain seperti antar jemput karyawan, maka mobil tersebut dikatakan aset lancar. Yang kedua, unsur jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Nah, dengan karakteristik inilah maka dikenal penyusutan. Alokasi biaya dari aset tetap dalam jangka waktu pemakaian atau umurnya. Nah, nanti karena umurnya lebih dari 1 tahun, maka nanti ada penyusutan. 3, pengeluaran untuk aset tetap tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan tersebut. Jenis pengeluarannya, capital expenditure, pengeluaran memperoleh aset tetap dikapitalisasi di atas jumlah minimum. Nah, capital expenditure ini pengeluaran biaya untuk dipakai. Gitu. Capital expenditure. Ada revenue expenditure, pengeluaran bukan memperoleh aset tetap di bawah jumlah minimum disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, tetap di setiap akun ada pengendalian internal. Nah, untuk pengendalian internal aset tetap, yang pertama, persetujuan untuk memperoleh aset tetap biasanya dilakukan oleh berbagai tingkat manajemen. Jadi, bukan level bawah, karena nilainya juga material. Ya. Jadi kalau misalkan beli mobil, ya, beli motor, gedung, gitu. Nah, itu kan keputusannya tidak bisa sembarang karyawan, tapi tingkat manajemen yang levelnya tinggi. Direktur kah? Gitu. Pimpinan-pimpinan. 2, adanya kebijakan keuangan atau akuntansi tertulis mengenai kapitalisasi. 3, adanya kebijakan dan prosedur pengadaan aset tetap, penjualan dan pemindahannya dari bagian ke bagian lain. Ya. Jadi nanti ada siklusnya. Untuk memperoleh aset tetap tersebut harus melalui siapa dulu. Adanya buku tambahan atau kartu-kartu aset tetap, cek fisik secara berkala atau periodik. Nanti kita lihat ya, masa umur manfaatnya berapa tahun lagi gitu. Dan mengasuransikannya. Ya. Misalkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, harga perolehan aset tetap ya, berdasarkan prinsip biaya atau cost principle disajikan dalam neraca dengan harga perolehan. Harga perolehan tidak sama dengan harga beli. Ya. Sehingga dikatakan harga perolehan itu harga beli ditambah biaya-biaya. Jadi kalau harga mesinnya 100 juta, ya, di luar 100 juta itu ada biaya lagi nggak untuk mesin tersebut bisa dipergunakan? Misalkan ada biaya pengirimannya, ada asuransi, bongkar muat, ada pemasangannya, biaya masuk dan balik nama. Nah, itu ada biaya-biaya tersebut, maka harus dimasukkan ke harga perolehan. Jadi harga perolehan tidak sama dengan harga beli. Sehingga harga perolehan didapat dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya. Nah, ini diantara harga perolehan aset tetap seperti tanah, harga beli ditambah komisi, biaya survei, legalitas, biaya notaris, biaya balik nama. Untuk perbaikan tanah, ada pembuatan taman, pagar, jalan di halaman untuk mobil, area parkir yang beraspal, sistem penerangan di luar gedung, dan sistem penyiraman. Ada gedung,
Ada honor arsitek, izin bangunan, nilai kontrak dengan kontraktor, biaya bahan, tenaga kerja, overhead. Nah, ini kan semua biaya-biaya ini kan mempergunakan dana, sehingga harus kita hitung. Mesin dan peralatan ada harga belinya, biaya transport, asuransi kerugian, pajak, biaya pemasangan. Jadi semua jenis biaya ini harus dimasukkan ke harga perolehan. Nah, karena tadi aset tetap itu karakteristiknya umurnya lebih dari 1 tahun, sehingga dalam penyusutan. Apa itu penyusutan? Proses mengalokasikan atau memindahkan harga perolehan dari biaya ke aktiva tetap, ke akun beban, ya. Dari biaya dari aset tetap itu ke akun beban, dari biaya ke beban, sehingga biaya dan beban itu berbeda. Ya. Kalau biaya itu pengeluaran saat untuk memperoleh barang tersebut, misalkan peralatan, nah itu biaya. Nah, selama penyusutannya itu beban. Ya. Sehingga nanti jurnal akuntansinya, ya, waktu kita beli akan kita jurnal kan peralatan, misalkan peralatan pada kas. Nah, setiap tahun ada penyusutan, tergantung mau setiap bulan, ya. Setiap tahunnya nanti ada penyusutan, sehingga dari peralatan pada kas menjadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, di penyesuaian ingat tidak ada kas. Ini contoh penyajian dalam neraca parsial. Ya. Ketika tanah, gedung, mesin, peralatan perbaikan tanah, kita totalkan menjadi total aset. Nah, setiap aset tetap di bawahnya itu ada akumulasi penyusutannya, kecuali tanah. Kalau tanah, dia tidak ada penyusutan. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi jumlah penyusutan? Yang pertama itu harga perolehan. Ya, tadi harga beli ditambah biaya. Terus kedua ada umur atau manfaat taksiran. Nah, diperkirakan nanti aset tersebut berapa tahun. Nah, yang ketiga ada nilai sisa. Nilai sisa ini setelah umur manfaatnya sudah selesai, ya, ada nilainya lagi enggak. Sehingga nilai sisa adalah harga pasar taksiran dari aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Nanti 10 tahun kemudian, ini peralatan ini akan mempunyai nilai berapa ya? Dilihat dari harga pasar. Nah, sehingga metode untuk menghitung penyusutan, ini ada 4 metode. Yang pertama ada metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode jumlah unit produksi. Nah, waktu di pengantar, kita mengenalnya hanya metode garis lurus. Sehingga nanti penyusutan-penyusutan ini, ya, akan kita bahas satu persatu. Ya. Oke, untuk metode garis lurus. Pada tanggal 2 Januari 2011 dibeli sebuah kendaraan dengan harga 22 juta, termasuk biaya perolehan lainnya. Berarti angka 22 juta ini sudah termasuk biaya-biaya lain. Berarti harga belinya itu di bawah 22 juta. Nah, kita asumsikan bahwa 22 juta ini adalah harga perolehan. Artinya harga beli ditambah biaya-biaya lainnya. Nah, setelah itu nilai sisa taksiran adalah 1 juta. Dan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi yang 22 juta peralatan ini akan mampu beroperasi selama 5 tahun. Umurnya itu. Di 5 tahun kemudian, di akhir 5 tahun, dia akan mempunyai nilai 1 juta. Hitunglah beban penyusutan per tahun dan buat ayat jurnal. Nah, untuk metode garis lurus, ya, ada rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi manfaat taksiran. Nah, ini
Ini sudah saya jelaskan juga di pengantar akuntansi 1 ya, untuk penyusutan garis lurus. Jadi harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi manfaat taksiran atau umur ekonomis ya. Tadi kita ketahui harga perolehannya 22 juta, kita kurangi dengan 1 juta nilai sisanya, kita dapatlah 4.200.000. Nah, 4.200.000 ini adalah penyusutan per tahun. Dan ini flat konsisten. Per tahunnya 4.200.000. Sehingga akan kita jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Setiap tahunnya sama. Jurnalnya selalu begini. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, kalau kita lihat tabel, maka tabelnya seperti ini. Ya. Angka mana yang kita jurnal? Ini beban penyusutan ini. Setiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat step by step, ya, ini nanti cara pengerjaannya di UAS seperti ini ya. Ya, baik di tugas maupun UAS seperti ini. Ya, kita ketahui dulu berapa harga perolehannya, 22 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya 1 juta. Kita kerjakan yang pertama dengan metode garis lurus. Ingat, simpan dulu rumusnya. Ini rumusnya. Ya. Maka kita peroleh dapatlah 4.200.000 per tahun. Ini per tahun. Dan nanti dibuat tabel, ada tahun, harga perolehan, nilai buku awal, beban penyusutan, akumulasi, dan nilai akhir. Untuk tahun pertama sampai kelima, harga perolehannya ini 22 juta. Nilai buku awal, ya, nilai buku awal tetap 22 juta. Beban penyusutannya, ya, udah kita cari di rumus ini flat 4.200.000, tinggal masukkan ini. Akumulasi karena ini masih tahun pertama, maka akumulasinya tetap 4.200.000. Nilai buku akhirnya, nilai buku awal dikurangi beban penyusutan. Dapatlah 11. Yang kedua, nah, nilai buku awal tahun kedua diambil dari nilai buku akhir tahun pertama, 17.800. Kita pindahkan sini. Ya. Beban penyusunnya tetap 4.200.000, akumulasinya kita tambahkan. Ya. Kita tambahkan beban penyusutan tahun kedua ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Ditambahkan 4.800.000, 4.200.000 ditambah 4.200.000. Terus kita kurangkan ya, nilai buku awal dikurangi beban penyusutan. Jadi 17.800 dikurangi 4.200.000, dapat 13.600. 13.600 ini akan pindah ke nilai buku awal tahun ketiga. Beban penyusutannya masih sama. Kita tambahkan dengan 8.400, dapatlah 12.600. Kita kurangkan yang 13.600 ini dikurangi 4.200, dapatlah 9.400. Yang 9.400 ini menjadi nilai buku awal tahun keempat, penyusutannya masih sama. Ya, kita tambahkan dengan 12.600, dapatlah 16.800. Kita kurangkan 9.400 dikurangi 4.200. Nah, yang 5.200 ini pindah. Beban penyusutan masih sama. Akumulasi kita tambahkan. Sehingga patokannya nanti, adalah ya, yang akumulasi itu harus 21 juta. Ya. Dan nilai sisanya harus 1 juta. Nah, itu patokannya. Ya, kan di sini kan nilai sisanya 1 juta, sehingga nanti yang akan terpakai adalah 21 juta. Jadi akumulasinya adalah yang terpakai.
Dan nilai buku akhir adalah 1 juta. Sehingga kalau kita jurnal, mana yang kita jurnal? Ini yang kita jurnal. Ya. Beban penyesuaian pada akumulasi 4.200.000. Ini tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun sampai tahun kelima sama aja. Ini saya cuma sampel aja. Nanti kalian tahun sampai tahun kelima di jurnal. Oke. Oke. Yang kedua ada metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun, beban penyusutan dihitung dengan mengkalikan harga perolehan dikurangi nilai sisa taksiran dengan suatu pecahan. Angka penyebut dari pecahan tersebut adalah jumlah angka dari angka-angka tahun. Ya. Contoh suatu aset tetap dengan masa manfaat 5 tahun, angka penyebut dari pecahan adalah 15, didapat dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi tarifnya itu ya penyebut didapat dari 5, 4, 3, 2, 1. Tadi kan 5 tahun. Ya, jadi ada pembilang, ada penyebut. Nah, kalau kita lihat ini misalkan ini kan 5 tahun gampang. Misalkan kalau misalkan 50 tahun, masa kita harus tambahkan 50, tambah 49, tambah 48, tambah 47, tambah 46, tambah 45. Nah, itu kan kelamaan. Sehingga ada rumus ya, untuk mencari penyebutnya. Kita cari rumus dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya kan tahunnya 5, dikali 5 plus 1, maka 5 dikali 6 ada 30, 30 dibagi 2, 15. Ya, jadi nanti berapa tahunnya, cari penyebutnya dengan rumus seperti ini. Ya, maka didapatlah seperti ini. Ya. Mari kita lihat step by step-nya. Untuk metode jumlah tahun, kita cari dulu penyebutnya. Ya. 5 plus 5 dapat 15, ini tarifnya. Kita masukkan. Tahunnya 5, harga perolehannya 22 juta. Ini tarifnya. Nah, berarti diambil dari paling besar dulu, berarti 5 per 15. 4 per 15, 3 per 15, 2 per 15. Tahun pertama 5 per 15. Nah, kita kalikan 5 dikali 15 itu berapa hasilnya. Ya. 5 per 15 ini. Jadi 5 dibagi 15, terus ini nilai perolehan dikurangi nilai sisa, 21. Jadi 5 dibagi 15 dikali 21 juta, maka dapatlah 7 juta. Akumulasi penyusutannya tahun pertama masih sama. Ya. Dapat dari harga perolehan ya dikurangi dengan akumulasinya. Ya. Tahun kedua 4 per 15. Harga perolehan kurangi nilai sisa sama 21. Beban penyusutannya 4 dibagi 15 dikali 21 juta, dapatkan 5.600.000. Kita tambahkan 5.600.000 sama 7 juta. Nah, kita kurangkan 22 ya, 22 dikurangi 12.600.000.
Tahun ketiga berarti 3/15 dikali 21 juta, dapatlah 4.200.000. Kita tambahkan dengan 12.600, jadi 16.800. Ya, kita kurangkan ya, 22 juta dikurangi 16 juta. 2/15, 21, 8, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi nilai patokan. Maka mana yang kita jurnal? Yang kita jurnal ini. Ini yang kita jurnal. Nah, jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasinya. Ini tiap tahun kan berbeda angkanya. Tahun kedua tuh, tahun ke 1 7 juta, tahun keduanya 5.600.000, ketiga 4 2, 3 dan 5. Ini saya ambil cuman tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, jurnalnya seperti itu, tapi angkanya yang berbeda. Nanti itu yang harus kalian tulis. Ketiga, ada metode saldo menurun. Tarif penyusutan 2 kali tarif metode garis lurus. Soalnya masih sama, ya. Maka beban penyusutan tarif sama dengan tarif dikali nilai buku awal tahun. Jadi tarifnya adalah 2 dikali 100 bagi 5 kali nilai buku awal. Sehingga dapatlah 2 dikali 20%, ya, dikali 22 juta. Ya, jadi tarifnya itu adalah 40%, kali 27 dapatlah 8.800.000. Ini tahun pertama. Maka untuk tahun kedua, ya, karena nilai buku tahun kedua adalah 22 juta dikurangi 8.200.000, maka 40% dikali 13.200 dapatlah 528. Ini tahun kedua. Ya, inilah tabelnya untuk metode saldo menurun. Nah, kalau kita lihat step by stepnya untuk metode saldo menurun, nah, beban penyusutan sama dengan tarif dikali nilai buku awal tahun. Jadi tarifnya, untuk mencari tarifnya, ya, 2 kali 100 dibagi 5, ya, dikali nilai buku awal. Maka dapatlah 40% dikali 22 juta, dapatlah 8.800.000 untuk tahun pertama. Sehingga kita masukkan 5 tahun, harga perolehannya ini tetap. Tarifnya juga udah ketahuan lah, 40% ya. Ya, nilai buku awalnya 22 juta, kita kalikan dengan 40%, dapatlah 8.800.000. Akumulasi tahun pertama sama, nilai bukunya menjadi 13.200, didapat dari 22 juta dikurangi 8.800.000. Nah, ini pindahkan ke sini, kita kalikan dengan 40%, dapatlah 5.280. Ya, kita kurangkan, kita tambahkan dengan 8.800.000, dapatlah 14.80. Kita kurangkan, ya, dengan beban penyusutannya, dapatlah 9. Kita pindahkan ke tahun pertama, tahun ketiga di awal, kita kalikan dengan 40%, kita tambahkan dengan 14.080, kita kurangkan. Kalikan 40%. Nah, ini untuk di tahun kelima, nah, untuk tahun kelima, untuk metode saldo menurun, ini berbeda dengan langkah-langkah tahun sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita mengikuti langkah-langkah sebelumnya, ya, misalkan dikali 40%, ya, ini kan di sini nanti 2581 ini kali 40% dapat segini. Ya. Kita kalikan 40%, hasilnya
Ini hasilnya akan begini nanti. Ya. Jadi langkah pertama untuk di tahun terakhir, ya, langkah pertama simpan dulu ini nilai sisanya berapa, nilai sisanya adalah 1 juta. Ini langkah pertama, simpan 1 juta. Langkah kedua, ya. Nah, langkah kedua ini sekarang yang 2851 ini dikurangi 1 juta dari sini. Maka langkah ketiga, nah, baru kita tambahkan yang 19 ini, ya, 19.148.800 ini kita tambahkan dengan 1.851.200. Kan nilai patokannya ini, akumulasinya harus 1 juta, nilai buku akhirnya itu harus 1 juta. Itu. Kalau kita pakai langkah-langkah sebelumnya, ya, itu nanti akan berbeda. Ya, jadi langkah di tahun ini yang pertama, kedua ini, ketiga ini. Mana yang kita jurnal? Yang kita jurnal dan selanjutnya, metode jumlah unit produksi. Untuk metode jumlah unit produksi, ini dengan contoh soal yang berbeda. Misal tanggal 2 Januari, dibeli sebuah mesin dengan harga 11 juta. Dan nilai sisa taksirannya adalah 1 juta. Nah, untuk yang jumlah unit produksi, ini, ya, rumusnya hampir sama dengan metode garis lurus. Mesin tersebut ditaksir dapat beroperasi selama 10 jam. Jadi harga 11 juta ini, mesin ini beroperasinya akan 10 jam. Jadi bukan tahun. Jadi tergantung pemakaiannya. Ya, bisa kurang, bisa lebih tahunnya itu. Dalam 1 tahun bisa habis, bisa. Dalam 2 tahun bisa, 3 tahun bisa. Berikut data penggunanya, akan tetapi di sini sudah disediakan datanya. Jadi tergantung pemakaian. Misalkan kalau jam operasinya 8 jam ternyata ada lembur, ya akan bertambah. Nah, jadi yang 11 juta ini, ya, akan mampu beroperasi 10.000 jam, dan 10.000 jam ini diketahui ini. Ternyata 2011, 2012, 13, 14, 15 ini data unit jamnya pemakaiannya. Ya. Berapa penyusutan per tahunnya? Kita cari dulu tarif per jamnya berapa. Ya. Kalau sudah ketahuan tarif per jamnya, ya tinggal kita kalikan aja. Ya. Tarif per jam dikali unit jam yang terpakainya. Kita cari tarif per jam, harga perolehan dikurangi nilai sisa, dibagi manfaat taksiran. Sama kan dengan unit dengan garis lurus, cuman umurnya kita ganti dengan jam. Jadi didapatlah tarif per jamnya itu adalah 2.200. Ya. Dari tahun pertama itu 1.000, ya. 20. Jadi tarif per jamnya itu, tarif per jam itu adalah 1.000. 1.000 per jam dikali 2.200 di tahun pertama dipakai, maka dapatlah 2.200.000. Jadi ini di tahun kedua ya tinggal aja 3.200 dikali 1.000, dapatlah 3.200.000 gitu. Ini 2.000 dikali 1.000, 1.900 dikali 1.000 yang 700 aja. Ini beban penyusutan tahun pertama, ini tabelnya. Jadi kalau kita lihat step by stepnya, untuk metode jumlah unit produksi, adalah tarif per jam. Kita masukkan perolehan 11 juta, tarifnya kita 1.000.
Jumlah pemakaiannya ini tinggal masukkan aja dari soal. Ya tinggal kita kalikan 1000 dikali 2200. Nilai bukunya ya. Nilai bukunya tinggal 11.000 dikurangi 20. Nah, ini kan nilai sisanya menjadi 1 juta. Ya, kalau kita jumlahkan ini ya. Kalau kita tambahkan di sini akumulasi, ya ada semuanya aja. Ya. Dianggap atau mana yang kita jurnal? Yang kita jurnal ini. Ya, tahun pertama. Jurnalnya ya sama aja beban penyusunan di debit, akumulasinya di tahun kedua berarti 3.200.000, tahun ketiga 2 juta, tahun keempat 1.900.000, tahun kelima 700.000. Nah ini latihan soalnya. Nah, pengeluaran modal, capital expenditure adalah pengeluaran yang hanya diperlukan sebagai perolehan kos dari aset tetap karena memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ada 3 jenis pengeluaran modal yang berkaitan dengan aset tetap setelah perolehan. Jadi setelah kita beli itu, nanti ada penambahan, ada perbaikan luar biasa. Kondisi-kondisi yang menentukan suatu pengeluaran adalah pengeluaran modal, meningkatnya efisiensi operasi aset tetap, menambah kapasitas dari aset tetap, memperpanjang umur atau masa manfaat dari aset tetap. Nah, untuk penarikan aset tetap, ya, nanti setelah kita peroleh, kemungkinan yang pertama akan kita jual, akan kita tukar, akan kita hapus. Sehingga penarikan aset tetap, maka nilai aset dikeluarkan dari pembukuan dengan cara akumulasi, ya, pada di debit pada harga perolehan di kredit. Jadi kan jurnal awal itu, waktu kita beli itu kan akan kita jurnal peralatan pada kas. Setelah itu, maka penyusutannya beban penyusutan pada akumulasi. Nah, maka akan kita keluarkan, maka akumulasinya menjadi debit dan harga perolehan. Nah, jadi ini tiga ini yang akan kita bahas lagi. Ada bagaimana kalau aset tersebut setelah kita peroleh kita jual, gimana kalau kita tukar, gimana kalau kita hapus. Yang pertama kita jual. Ya, nanti dari penjualan itu nanti ada 3 opsi juga. Ada BEP, break-even point, ada rugi atau untung. BEP harga jual sama dengan nilai buku, rugi adalah harga jual lebih kecil dari nilai buku, dan untung adalah harga jual lebih besar dari nilai buku. Mari kita lihat contoh. Misalkan kita beli mobil, harganya itu 100 juta, umurnya 5 tahun. Kita asumsikan pakai garis lurus. Maka penyusutan tiap tahunnya adalah 20 juta. Ya, diasumsikan tidak punya nilai sisa. Jadi 100 juta ini mempunyai masa manfaat 5 tahun, penyusutan pakai garis lurus, maka tiap tahun 20 juta.
Ceritanya begini. Itu bentuk soalnya seperti itu. Nah, di Juli kita jual, di tahun keempat itu kita jual. Padahal kan umurnya itu 5 tahun, tapi di Juli, ya, di Juli tahun keempat mau kita jual. Ya. Sehingga penyusutan yang setengah tahunnya itu dari Januari sampai 1 Juli itu 10 juta. 6 bulan. Ya. Bagaimana nanti akuntansinya gitu. Jadi soalnya itu seperti itu. Kita punya mobil harga 100 juta 5 tahun, penyusutannya itu garis lurus, ya. Di akhir di pertengahan, ya, di Juli tahun keempat kita jual. Nah, ini asumsinya. Sehingga kita harus hitung dulu berapa nilai buku di 1 Juli ini. Nah, kita hitung dengan tabel seperti tadi ya. Maka penyusutan yang sudah terjadi adalah 70 juta. Nah, kan nilai buku pada waktu itu di 1 Juli tahun keempat ada 30 juta. Sehingga ini mau dijual berapa sih? Kalau kita hitungkan kan 30 juta nilai mobil kita. Nah, jika nilai jual 30 juta, ya, kita punya buku nilai 30 juta, ya, kita jual 30 juta. Berarti break even point. Tidak untung, tidak rugi. Berarti kalau kita jual di bawah 30 juta, berarti kita rugi. Kalau kita jual di atas 30 juta, berarti kita untung. Nah, ini kita memisalkan menjual dengan break even point, dengan sama dengan nilai bukunya. Maka, langkah pertama adalah kita jurnal dulu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan yang 10 juta ini. Kenapa? Karena yang kita jurnal itu setiap akhir tahun kan, di Desember yang 20 juta. Nah, sehingga yang Januari sampai Juli kita jurnal dulu yang 10 juta ini. Beban penyusutan pada akumulasi itu. Nah, setelah itu kita jurnal transaksi penjualannya itu. Berarti otomatis kita terima uang 30 juta karena kita jual 30 juta. Ya. Mobilnya kita keluarkan yang 100 juta ini. Nah, yang 70 juta akumulasinya yang tadinya kredit kita debitkan. Ini saat break even point. Kalau kita jual di bawah 30 juta, di bawah nilai bukunya, kita jual 20 juta. Maka kita jurnal dulu tetap penyusutan dari Januari sampai Juli 10 juta. Maka kita jurnal transaksi penjualannya, kita terima kas 20 juta, mobilnya keluar 100 juta, akumulasinya 70 juta. Nah, kerugiannya selisihnya 10 juta ini adalah menjadi kerugian. Nah, jika nilai jualnya lebih dari 30 juta, misalkan kita jual 50 juta, ya, maka ini untung. Bagaimana jurnalnya? Kita jurnal dulu yang 10 juta, setelah itu kita terima uang 50 juta, kita keluarkan mobil 100 juta. Nah, penyusutannya 70 juta, maka selisihnya adalah 20 juta menjadi keuntungan. Nah, itu asumsi jika penjualan. Nah, jika asumsi dalam penukaran. Nah, dalam penukaran, itu nanti asumsinya bisa dengan barang sejenis, bisa dengan barang lain, atau tidak sejenis. Mobil dengan mobil sejenis, gitu kan. Mobil dengan mesin itu tidak sejenis. Gitu kan. Mobil itu barang yang bisa digunakan jalan, tapi mesin tidak. Mesin dengan emas. Nah, penukaran aset tidak sejenis. Ini harus kita garis bawahi, penukaran aset tidak sejenis. Keuntungan atau kerugian dibebankan dalam tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian dibebankan dalam tahun berjalan. Contoh, 1 Juli 2004, mesin A ditukar dengan mesin B. Jadi kita A tukar dengan B. Mesin dibeli 2 Januari tahun pertama 100 juta. Jadi mesin A ini kita beli 100 juta. Mesin B harganya 150. Metode penyusutan garis lurus 10 tahun. Nilai tukar mesin adalah 90 juta. Nilai buku mesin A 100 juta dikurangi 35 juta, 65 juta. 65 juta dapat dari mana? Ya. Kan ini kita beli 100 juta.
pakai metode garis lurus. Berarti tiap tahunnya itu penyusutannya berapa? Gitu. Berapa tahun? 10 tahun. Berarti 10 juta kan? Gitu. Nah, sedangkan berarti ini habisnya itu nanti di tahun ke-10. Ya. Sedangkan ini ditukarnya itu tanggal berapa? Mesin dibeli 2 Januari dan ke-1. Harga metode penyusunan garis lurus. Nilai tukarnya mesin adalah 90 juta. Maka nilai buku mesin A adalah 100 juta. Berarti saat penukaran itu sudah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ini 1 Juli X4. Berarti untuk 3 tahun 30 juta. Nah, dari Januari sampai Juli di tahun keempat itu 5 juta. Gitu. Sehingga perhitungannya sama aja seperti ini nih. Perhitungan penyusutannya. Berapa nilai buku kita? Ini. Maka 65 juta. Sehingga yang harus kita hitung yang pertama adalah berapa yang harus kita bayar. Berapa yang harus kita bayar. Bukan berarti 90 juta yang harus kita bayar. Jadi langkah pertama, berapa yang harus kita bayar, berapa untung atau rugi dari transaksi penukaran tersebut. Maka cara menghitungnya berapa yang harus kita bayar ini. Harga mesin, selisih dari harga mesin ya dengan nilai tukar mesin. Harga mesin yang baru kan 150. Jadi mesin baru dengan nilai tukar selisihnya menjadi jumlah yang harus kita bayar. Dari transaksi itu, untung atau rugi, selisih antara nilai tukar mesin dengan nilai buku, itu menjadi untung atau rugi. Nah, nilai tukar mesin kan 90. Nilai bukunya itu 65, maka selisihnya 25. Nah, ini maka keuntungan. Jurnalnya, ya tetap ini kita jurnal dulu 5 juta dapat jurnal yang mana? 5 juta adalah dari 1 Januari dengan sampai 1 Juli 2000X4. Kita jurnal dulu. Sehingga mesin baru 150, akumulasinya 35. Ya. Mesin lama kita keluarkan 100, hasilnya 60. Nah, ini keuntungan 25. Ini penukaran aset tidak sejenis. Jadi keuntungan kerugian dibebankan dalam tahun berjalan. Ini artinya 25 juta. Jadi untung 25 juta. Kita punya mesin baru 100. Nah, kalau aktiva sejenis, keuntungan dikurangkan pada harga aktiva baru. Berbeda dengan ini nanti jurnalnya. Jadi lihat dulu nanti soalnya sejenis atau tidak sejenis. Ini kan keuntungan di sini, tapi di sini tidak ada keuntungan. Dikenaikkan keuntungannya, ini keuntungannya dikurangkan pada harga aset baru nih. Yang aset baru yang asalnya 150 menjadi 125. Kurangnya dengan keuntungan. Ya, begitu. Nah, jika nilai tukarnya 50, kalau tadi kan nilai tukarnya nilai tukarnya 90, untung ya. Nah, kalau nilai tukarnya 50, maka jumlah yang harus kita bayar adalah 100 juta, ini menjadi kerugian 15 juta. Ya, nah, kalau untuk rugi, baik sejenis maupun tidak sejenis, jurnalnya sama. Ya, kerugiannya tetap dicatat di sini, di debit ya. Begitu. Ketiga, bagaimana kalau kita hapus? Jadi sudah kita jual, kita tukar. Gimana kalau dihapus? Jika tidak dapat dijual atau ditukar, jika belum disusutkan penuh, maka kerugian sebesar nilai buku, menghapus peralatan yang telah disusutkan secara penuh, kedua, menghapus peralatan yang baru disusutkan sebagian. Nah, dengan soal yang tadi,
Misalkan di tahun keempat di bulan Juli itu kita hapus, maka kita jurnal dulu yang 1 Januari sampai 1 Juli 5 juta, maka di 1 Juli 2000 X4 ini kita hapus, maka akumulasinya 30, kerugian penghapusan 65 juta, karena masih tersisa waktu 6 tahun setengah, 65 juta. Maka mesin kita keluarkan 100. Ya. Ini kalau diasuransikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah untuk aset tetap berwujud. Ya. Nanti tugas-tugasnya dikerjakan. Nanti saya sampaikan, ini nanti gambaran untuk UAS. Jadi UAS itu nanti menghitung penyusutannya, setelah itu nanti ada asumsi bagaimana kalau kita jual, bagaimana kalau kita tukar, bagaimana kalau kita. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.